Halo kawan, jumpa lagi di channel Medical Art. Kali ini Medical Art akan membahas tuntas tentang penyakit yang marak diperbincangkan saat ini. Apalagi kalau bukan COVID-19. Dalam edisi COVID-19 ini, Medical Art akan menjelaskan mulai dari apa itu COVID-19, bagaimana saja gejalanya, apa saja pemeriksaan yang dapat dilakukan, terapi untuk mengobati COVID-19, dan hal-hal menarik lainnya. Dan tentu saja, semua informasi yang ada di sini didasarkan pada fakta ilmiah. Sumber dicantumkan di kolom deskripsi. Jadi, hoax ya. Karena membahas COVID-19 tidak akan ada habisnya, maka edisi ini akan dibagi menjadi beberapa part. Part pertama, kita akan fokus untuk menjawab apa itu COVID-19 dan bagaimana gejalanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang apa itu virus. Menurut National Geographic Society, virus adalah agen infeksius submikroskopis yang hanya dapat melakukan replikasi di dalam sel hidup suatu organisme. Tunggu dulu, mungkin kalian masih bingung dengan definisi ini. Jadi maksudnya, virus adalah agen infeksius submikroskopis adalah virus ini ukurannya begitu kecil sehingga tidak dapat dilihat melalui mikroskop biasa. Ukurannya tentu lebih kecil dari bakteri karena bakteri masih dapat dilihat oleh mikroskop cahaya, sedangkan virus baru dapat dilihat jika menggunakan mikroskop elektron. Virus hanya dapat melakukan replikasi di dalam sel hidup. Sederhananya adalah virus dapat berkembang biak jika dia masuk ke dalam sel hidup. Jika dia berada di luar sel, maka dia hanyalah suatu partikel tak bernyawa yang tidak dapat berkembang biak. Sungguh unik ya. Virus pun banyak jenisnya. Berdasarkan family atau keluarganya, ada Parvoviridae, Papovaviridae, Adenoviridae, Hepatnaviridae, Herpesviridae, Iridoviridae, Baculoviridae, Osviridae. Virus-virus ini mengandung DNA sebagai materi genetiknya. Beberapa penyakit yang terkenal, misalnya hepatitis B, disebabkan oleh virus dari famili Hepatnaviridae, serta cacar air dan herpes simplex disebabkan oleh virus dari famili Herpesviridae. Sedangkan virus yang mengandung RNA sebagai materi genetik juga tidak kalah banyak. Ada famili virus Reoviridae, Birnaviridae, Caliciviridae, Picornaviridae, Flaviviridae, Togaviridae, Retroviridae, Coronaviridae, Filoviridae, Rhabdoviridae, Bunyaviridae, Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, dan Arenaviridae. Beberapa penyakit yang terkenal, misalnya campak atau gabak, disebabkan oleh virus dari famili Paramyxoviridae virus. Hepatitis A disebabkan oleh virus dari famili Picornaviridae. Demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dari famili Flaviviridae. Influenza disebabkan oleh virus dari famili Orthomyxoviridae. Dan COVID-19 tentu saja disebabkan oleh virus dari famili Coronaviridae. Tenang saja kawan, kalian tidak perlu menghafal nama-nama rumit ini kok. Sekarang baru kita masuk ke COVID-19. Jadi, sebenarnya COVID-19 ini adalah nama penyakit yang kepanjangannya adalah Coronavirus Disease 19. Penyakit ini diberi nama sesuai nama virus penyebab dan tahun ditemukannya. Sementara virus dari penyakit ini diberi nama SARS-CoV-2 oleh International Committee on Taxonomy on Virus atau ICTV. Mereka memberi nama virus ini pada tanggal 11 Februari tahun 2020. Kepanjangannya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nama ini dipilih karena virus ini memiliki kemiripan genetik dengan coronavirus yang bertanggung jawab atas outbreak SARS di tahun 2003. Jadi, jangan bingung ya, jika SARS-CoV diikuti angka 2 di belakangnya,
maka ini merujuk pada virus penyebab COVID-19. Tapi jika tidak ada angka 2, maka merujuk pada virus penyebab SARS di tahun 2003. Virus ini mengawali karirnya dari sebuah negeri yang bernama China. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di salah satu provinsi negaranya, yaitu Provinsi Hubei. Pada tanggal 7 Januari 2020, di salah satu kota dari provinsi itu yang bernama Wuhan, virus yang awalnya dikenal dengan nama novel coronavirus itu berhasil diidentifikasi. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan penyakit ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan akhirnya, setelah menyebar ke berbagai negara di dunia, tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Apa yang dimaksud dengan pandemi? Mungkin lain kali kita bisa bahas mengenai ini ya kawan. Selanjutnya kita membahas pertanyaan kedua, yaitu apa saja sih gejala dari COVID-19 ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita buka artikel ilmiah yang diterbitkan oleh The New England Journal of Medicine. Dalam artikel ini, penulis mengambil data dari 1099 pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di 552 rumah sakit di 30 provinsi di China. Dalam artikel ini disebutkan bahwa dari 1099 pasien, 67,8% mengalami gejala batuk. Gejala ini merupakan gejala terbanyak yang dialami oleh pasien COVID-19. Umumnya batuk berupa batuk kering, namun batuk berdahak juga mungkin saja terjadi. Pasien juga seringkali mengalami demam. 43,8% pasien mengalami demam saat pertama kali masuk ke rumah sakit. Sementara 88,7% pasien akhirnya mengalami demam selama masa perawatan di rumah sakit. Sebagian pasien juga mengalami lelah, sesak napas, dan nyeri tenggorokan. Menurut WHO China Joint Mission on COVID-19, sebagian besar orang yang menderita COVID-19 memiliki gejala ringan dan sembuh dengan sendirinya. Sekitar 80% dari pasien yang terkonfirmasi COVID-19 memiliki gejala ringan hingga sedang. Sementara 13,8% pasien memiliki gejala berat seperti sesak napas, napas cepat, serta penurunan oksigen darah. Sedangkan 6,1% mengalami gejala kritis mulai dari gagal napas hingga disfungsi dari banyak organ. Selain itu, yang perlu kamu ketahui adalah virus ini tidak hanya menunjukkan gejala saluran pernapasan. Beberapa kasus konfirmasi menunjukkan pasien mengeluhkan keluhan pencernaan seperti diare atau keluhan saraf yang tidak jelas seperti nyeri kepala hingga kejang. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Setelah diselidiki lebih lanjut oleh ilmuwan, pintu masuk dari virus ini untuk dapat menyerang sel manusia adalah suatu struktur yang disebut ACE2 atau Angiotensin Converting Enzyme 2. Melalui pintu ini, virus akan masuk dan menginfeksi sel kita. Dan sedihnya adalah, struktur ini ada di hampir semua organ tubuh kita, mulai dari hidung, paru, usus, jantung, mata, liver, kandung kemih, ginjal, pankreas, otak, prostat, dan testis pada laki-laki, dan plasenta pada perempuan. Jadi, begitu sulit untuk mengetahui gejala khusus untuk penyakit ini. Sungguh mengerikan. Maka dari itu, tidak sedikit tenaga medis yang kecolongan. Karena pasien datang ke rumah sakit dengan gejala pencernaan misalnya. Ternyata positif COVID-19. Maka dari itu, APD yang sesuai standar sangat penting untuk mencegah penularan jika kecolongan itu tadi guys. Jadi bagaimana? Adakah dari kalian yang mengalami gejala-gejala tersebut? Jika ada, apa yang harus kita lakukan? Simak terus channel Medical Art untuk mengetahui jawabannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini ya.
Stay safe and stay healthy.